Partai pendukung Anies sekarang ada di tengah persimpangan. Mau terus dukung Anies tapi potensi kalahnya besar, atau akhirnya keluarkan sekoci untuk tinggalkan kapal induk koalisi dan bergabung dengan calon presiden yang sudah stabil dan sulit untuk digoyang. Anies yang sempat digadang-gadang sebagai musuh besar, ternyata malah terus nyungsep ke dasar. Anies dulu berharap dapat limpahan pendukung Prabowo yang nyebrang karena nggak suka Prabowo masuk kabinet Jokowi. Tapi ternyata sekarang Anies salah. Ketika nama Prabowo naik, pendukung Prabowo yang sempat ke Anies akhirnya kembali lagi ke Prabowo. Karena mereka sudah mengira bahwa Anies nggak akan bisa maju Pilpres karena koalisi perubahan terlihat rapuh dan malah berantem mulu di dalam. Karena mendukung Anies itu tidak ada kepastian, maka mereka kembali mendukung Prabowo sebab Prabowo lebih stabil posisinya sebagai calon presiden dibandingkan Anies yang sekarang terus goyang. Akhirnya Imam Besar FPI Rizik Syihab muncul. Dalam pergelaran kontestasi politik, Rizik tidak pernah absen. Mau pemilu, pilpres, hingga pilkada, Rizik aktif memberikan dukungan. Jurusnya cuma satu, jurus politik identitas. Lantas kemana dukungan Rizik di 2024? Pastinya tidak mungkin ke Ganjar Pranowo. Kalau Ganjar dijegal, maka Rizik akan tenang. Siapapun yang terpilih, mau Prabowo atau Anies, maka itu semua favorit Rizik. Bapak ini selalu punya slogan perubahan. Perubahan apa yang mau Bapak lakuin, dan menurut saya yang Pak Jokowi lakuin selama 2 periode ini udah sangat baik. Dan jeleknya pemimpin-pemimpin di Indonesia, Pak, menurut saya itu selalu melakukan perubahan yang dimana start dari nol lagi. Jawaban paling sederhana adalah sektor-sektor yang sangat mendasar kepada kebutuhan publik, itulah agenda perubahan yang paling utama. Semua undang-undang ada peluang untuk revisinya. Maka izinkan kami melakukan perubahan untuk aspek itu. DP rumah 0%, yang gaji UMR dapat apa? Tiket masuk surga tuh. Saya jawab ya. Ya. Republik ini tidak didirikan untuk melindungi minoritas. Lihat rekam jejaknya dan ditambah lagi accomplishment-nya. Gagasan, action, accomplishment. 3 itu disandingkan. Lalu pilih yang menurut kita rekam jejak 3 aspek itu paling bisa membawa Indonesia lebih baik. Kan atas apa yang dikatakan orang tentang si calon, tapi penilaian kita tentang si calon. Tapi kita semua orang yang memiliki akses pada informasi. Kita bisa menilai dengan objektif. Jadi saya mengajak kepada semua di pemilu dan pilpres, manfaatkan untuk melihat rekam jejak 3 aspek, apa gagasannya, apa action-action yang pernah dikerjakan, dan apa accomplishment yang pernah dilakukan. Dari situ kita bisa memprediksi. Bila minim gagasan, besok juga akan minim gagasan. Bila minim action, besok juga minim action. Bila minim accomplishment, besok juga akan minim accomplishment. Betul ya, saya ini males menanggapi Anies. Ini hari saya pun juga nanggepin, Anda ini tolol. Nggak tahu nih pulang haji, bukannya tambah fresh, otaknya gundul, tapi malah kok sinis. Inilah akibat orang tuh bang, ngomong gede, tapi nggak tahu lapangan. Padahal dia pernah jadi gubernur. Berarti kemarin gubernur kemarin tuh Pak, dia nggak bekerja. Dia ini sakit hati, dicuekin sama Jokowi. Sampai rakyat Indonesia sudah merasa apa? Anies sudah dianggap kalah. Karena yang diributin tiap hari cuma persaingan antara Ganjar dan Prabowo. Anies seperti hilang dari peredaran dan pasti kalah. Sama sekali Anda tuh kemarin menjadi pemimpin DKI, nggak ada keadilan. Contohnya sekarang lihat aja. Apa sih? Nggak ada 10% dari kerjaan Ahok Anda kerjakan. Ahok lebih hebat lah. Kalau saya bilang Ahok tuh yang non-muslim tapi lebih islami. Daripada Anda yang naik menjadi gubernur jual agama tapi jauh dari Islam. Anda ini apa yang mau Anda bawa dari Ahok? Nah inilah akibat orang kalau nggak punya prestasi, isi pembicaraannya menjatuhkan orang lain dan sok paling pinter. Masa dia mau nyaingin Ahok sama Jokowi? Jauh lah Pak. Seperti DP 0. Kok masih Anda bangga sekarang bicara keadilan? Emang 0, nggak ada hasilnya. Itu kan malu itu. DP 0, apalagi OKOC, apa semuanya. Lawan Dajjal itu Imam, itulah maka apa sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan calon presiden 2024.
Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malaka. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk Presiden 2024, Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Anies hendak jadi presiden, hendak mengadakan perubahan. Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ni telontang jadi telangkup. Yang sudah maju dipandang mata dunia, hendak kau manakan lagi? Apa yang makanya kalau nak baca itu pidato tu, hendak merubah Indonesia, sebutkan apa yang hendak dirubah. Jangan kata rubah ada, tapi yang hendak dirubah tak ada. Serupa dengan rekam jejak. Lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kalau jaga di Jakarta, kau bilang rekam jejak, seakan pidato don, rekam jejak saja. Gaya orang nangok kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau bodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Yaman. Nanti tahu kau Yaman kalian nanti tahu kau. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Ganjar belum kampanye saja tetap di atas. Apalagi sudah kampanye. Anies yang sudah keliling Indonesia, yang naik jet pribadi, keliling. Jangankan naik, makin nyungsep ke bawah. Nah, masyarakat sudah tahu siapa Anies. Anies, siapa belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masyarakat Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia cari nyaman. Jakarta 5 tahun diobok-obok ya. Gimana kabarnya Towa? Gimana kabarnya Tugu Loyak? Formula Ember, apa kabarnya Anies ya? Monas yang digundulin, gimana ceritanya Anies? Nah, apalagi trotoar yang dibongkar pasang itu miliaran. Jalur sepeda bongkar pasang miliaran. Apalagi tanah DP 0, apalagi jalan banyak lubang-lubang lele, itu gimana ceritanya? Ya, 5 tahun mengobok-ngobok Jakarta. Jakarta itu jadi tempat parkir air loh ya. Iya, warga Jakarta ada kolam renang di mana-mana ya. Itu hasil karya Governor of the Year I Gede Cocote ya. Cukup Jakarta Anies, jangan sampai Indonesia. Ingat Mak, cukup Jakarta, jangan sampai Indonesia. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan,
benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Usir penjajah Jakarta, siap! Tangkap si Ahok! Tangkap si Ahok sekarang juga! Tangkap si Ahok! Tangkap si Ahok sekarang juga! Lagi! Cepat! Tangkap si Ahok! Tangkap si Ahok sekarang juga! Lengserkan Jokodok! Takbir! Siap serbu istana! Siap ambil alih kekuasaan! Takbir! Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Takbir besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir! Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga benar. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujang kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina.
Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Menarik melihat balapan hasil survei beberapa waktu ini. Dari 3 pasangan terkuat yang menjadi kandidat capres, ternyata tidak ada yang dominan di antara mereka. Angka antara Ganjar dan Prabowo itu masih salip menyalip, sedangkan Anies masih tetap ada di posisi ketiga. Para pemilih di Indonesia ini memang pemilih yang emosional. Mereka tidak mau melihat rekam jejak Prabowo yang dulu hitam, tapi terpengaruh oleh kedekatan palsu yang dibuat oleh tim Prabowo dengan kampanye yang masif didukung oleh baliho-baliho di seluruh negeri yang menggambarkan kedekatan mereka berdua. Dan strategi Prabowo yang selalu mereka lakukan adalah mengkapitalisasi hubungan Prabowo dengan Jokowi seolah-olah mereka sangat dekat dan Prabowo adalah tongkat estafet yang disiapkan oleh Jokowi. Prabowo yang sebelumnya itu kurang diperhitungkan dan selalu berada di posisi ketiga di bawahnya Anies Baswedan mendadak naik tinggi mengungguli lawan-lawannya. Naiknya survei Prabowo ini berkaitan dengan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi yang sangat tinggi sehingga situasi itu menguntungkan Prabowo. Prestasi nanti dululah karena yang penting sekarang adalah persepsi. Ini era media sosial, era persepsi dibangun oleh tim sukses yang memainkan drama dan tampilan menarik. Ketidaksukaan pada PD Perjuangan ini menjadi sangat besar karena dibangun lewat propaganda-propaganda kubu lawan yang membangun citra PDI Perjuangan sebagai partai yang arogan. Ganjar sempat tertinggal jauh dari Prabowo selesai dia dideklarasikan oleh PDI Perjuangan menjadi calon presiden. Padahal sebelumnya Ganjar selalu ada di nomor 1 setiap hasil survei dikeluarkan. Hal itu menjadi berbalik ketika akhirnya Ganjar dideklarasikan oleh PDI Perjuangan. Surveinya merosot karena dia dianggap sudah bersekutu dengan sesuatu yang tidak disukai oleh banyak orang. Orang Indonesia itu banyak yang jadi penonton sinetron. Mereka suka termehek-mehek melihat seseorang yang dizolimi. Maka mereka berlaku seolah pembela orang yang terzolimi itu. Itulah makanya nama Ganjar ketika dia dimusuhi oleh elit PDI Perjuangan melejit naik karena apa yang dialami Ganjar dianggap representasi ketidaksukaan orang pada partai. Kemungkinan besar merosotnya nama Ganjar karena potensi ketidaksukaan pemilih pada PDI Perjuangan itu sangat besar. Sebelum dideklarasikan oleh PDI Perjuangan, Ganjar memimpin hasil survei karena banyak orang simpati pada Ganjar yang selalu digebuki oleh elit PDI Perjuangan. Prabowo sempat bertahan beberapa bulan di puncak klasemen dan hasil survei terakhir dari indikator Ganjar mulai rebound dan trennya pun naik. Reboundnya Ganjar karena pendukungnya yang militan, yang mayoritas dari mereka dulu adalah pendukung Jokowi yang memenangkan Jokowi sampai 2 periode. Pendukung Jokowi yang awalnya ragu mau milih Ganjar atau Prabowo akhirnya kembali memilih Ganjar karena pelan-pelan PDI Perjuangan berhasil mengarahkan Gibran dan Bobi Nasution sebagai juru kampanyenya Ganjar. Sedangkan Anies yang sempat digadang-gadang sebagai musuh besar ternyata malah terus nyungsep ke dasar. Anies dulu berharap dapat limpahan pendukung Prabowo yang nyebrang karena nggak suka Prabowo masuk kabinet Jokowi. Tapi ternyata sekarang Anies salah. Ketika nama Prabowo naik, pendukung Prabowo yang sempat ke Anies akhirnya kembali lagi ke Prabowo. Karena mereka sudah mengira bahwa Anies nggak akan bisa maju Pilpres karena koalisi perubahan terlihat rapuh dan malah berantem mulu di dalam.
Karena mendukung Anies itu tidak ada kepastian, maka mereka kembali mendukung Prabowo sebab Prabowo lebih stabil posisinya sebagai calon presiden dibandingkan Anies yang sekarang terus goyang. Selisih suara antara Ganjar dan Prabowo yang sempat membesar dan memenangkan Prabowo sekarang makin mengecil dan akhirnya dipimpin oleh Ganjar. Dan situasi ini menambah semangat militan Ganjar untuk mendongkrak suara pilihannya sesudah beberapa minggu mereka itu khawatir dengan suara Prabowo yang terus naik tinggi. Dan hasil akhir dari survei indikator bahwa pemilih Jokowi yang memilih Ganjar itu sudah mencapai angka 60% sekarang. Padahal sebelum-sebelumnya sempat hanya ada di angka 40%-an. Kembalinya pendukung Jokowi ke Ganjar itu mirip dengan kembalinya pendukung Prabowo dari pelukan Anies Baswedan. Reboundnya Ganjar semoga tetap dipelihara sampai akhir masa pendaftaran. Dan para pendukung tidak berpuas diri dengan hasil yang ada. Malah terus membakar motivasi supaya Ganjar bisa sampai di garis finish dan menjadi presiden di 2024. Sama seperti militansi kita dulu memenangkan Jokowi 2 periode demi kecintaan kita pada negara supaya penduduknya di tahun 2045 maju dan sejahtera. Sedangkan Anies Baswedan suaranya terus nyungsep karena pemilihnya masih bingung antara nyebrang ke Prabowo lagi atau diam saja tidak memilih. Partai pendukung Anies sekarang ada di tengah persimpangan. Mau terus dukung Anies tapi potensi kalahnya besar, atau akhirnya keluarkan sekoci untuk tinggalkan kapal induk koalisi dan bergabung dengan calon presiden yang sudah stabil dan sulit untuk digoyang. Mereka mungkin sudah pada sadar sekarang bahwa Prabowo hanyalah mengkapitalisasi nama Jokowi dan gak ada prestasi yang dibanggakan. Berita-berita tentang masalah di Kementerian Pertahanan, pembelian pesawat bekas, sampai gagalnya food estate yang dipimpin Prabowo membuat suara Prabowo akhirnya gembos karena yang dulu memilihnya akhirnya kembali menyeberang. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI dan FPI, ormas terlarang itu. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Dukungan Ahok sangat memberikan dampak yang luar biasa. Kita lihat saja. Saat itu Ahok mendukung Jokowi dan Jokowi berhasil menang sebagai presiden. Dan saat ini Ahok akan mendukung Ganjar Pranowo. Dan saya yakin Ganjar akan menang di Pilpres 2024. Saya yakin Ahok tidak akan memilih orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirinya di masa lalu. Apalagi bukan hanya bermasalah dengan dirinya, tapi bermasalah dengan etnis dan agamanya. Siapa lagi kalau yang dimaksud adalah kelompok-kelompok dari pendukung atau pengasong khilafah. Seperti ormas yang sudah dibubarkan itu, HTI, FPI, dan PA212, di mana mereka mendukung Anies Baswedan. Salah satu tokoh yang saya hormati dan hargai adalah Ahok, khususnya dalam bidang politik. Bapak Ahok memiliki nama asli, Basuki Cahayapurnama, yang sangat luar biasa dalam mengedepankan integritas sebagai seorang politisi yang jujur, berani, transparan, dan profesional. Dia bukanlah orang seperti Anies. Dia bukan orang yang menjual kata-kata dan sembarangan berbicara soal kebangsaan yang dibalut atau dipakaikan jubah agama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Bagi saya, apa yang dikerjakan Ahok selama ini, menjabat sebagai politisi dari Bangka Belitung sampai Jakarta, adalah pencapaian yang luar biasa dan integritas yang tinggi. Dia tunjukkan dengan mantap. Kita melihat pada tahun 2014 hingga tahun 2011, dia memilih Joko Widodo sebagai presiden unggulan saat itu. Dan pada akhirnya, dia menang. Pilihan Ahok bisa dikatakan mewakili pilihan para kaum yang selama ini dianggap minoritas. Pada tahun 1965, kita tahu bahwa penyikatan etnis Cina di Indonesia sangatlah kencang, apalagi ada rumor bahwa sampai sekarang membuat trauma kaum warga negara yang memiliki etnis yang dicap sebagai pemberontak.
yaitu etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sehingga pada tahun 2016, Ahok mulai maju dan berani untuk tampil menjadi showcase bagi perpolitikan negara ini dengan meletakkan standar yang begitu tinggi bagi seorang pemimpin politik, khususnya pemimpin daerah. Ternyata isu-isu suku, agama, dan ras antar golongan pada tahun 2017 masih terjadi dan begitu masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kadrun itu. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Maka bisa kita katakan bahwa tokoh politik yang didukung Bapak Ahok adalah tokoh politik yang memperjuangkan hak segala bangsa, seperti yang dituliskan di Pancasila, yakni sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang etnis, suku, agama, dan ras. Dan hal tersebut mengacu pada tokoh Ganjar Pranowo yang harus kita pilih dan harus kita coblos nanti di pemilu 2024 nanti. Yang pasti bukan Anies Baswedan. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman.
Itu saja opini saya hari ini, tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.